Lanjutkan lagi pemikiran tentang Whitehead. Bagi Whitehead, agama amat berperan untuk mengembangkan semangat petualangan dan menumbuhkan rasa damai. Whitehead juga menyadari bahwa dalam praktek agama alih-alih mengembangkan semangat berpetualang malah sering menjadi benteng konservatisme. Padahal kecenderungan ke arah konservatisme itulah sebenarnya yang telah ikut menyebabkan semakin pudarnya pengaruh agama terhadap peradaban Eropa. Ia berpendapat bahwa agama tidak akan dapat memperoleh kembali kekuatan lamanya sampai ia mampu menghadapi perubahan dalam semangat yang sama dengan sains. Walaupun prinsip dasar agama mungkin abadi, ungkapannya yang dalam situasi konkret dan sepanjang sejarahnya menuntut modifikasi terus-menerus. Terkait untuk memodifikasi terus-menerus ungkapan keagamaan ini, Whitehead berpendapat bahwa agama-agama melakukan bunuh diri apabila menimba inspirasi dasarnya dari dogma mereka. Menurut dia, karena masalah nyata dan praktis, agama hanya dapat dipelajari dalam sekolah pengalaman sepanjang sejarahnya. Inspirasi dasar agama terletak dalam sejarah agama. Ini tidak berarti bahwa Whitehead mengabaikan pentingnya dogma bagi hidup beragama. Dogma sebagai rumusan sistematik ajaran agama merupakan unsur intelektual agama yang menjaminnya dari produksian ke arah melulu bersifat emosional. Agama memerlukan teologi sistematis sebagai basis intelektualnya. Konsep peradaban Whitehead dapat dikatakan sebagai konsep yang teistik. Dalam arti konsep itu dibangun atas dasar pengertian Tuhan sebagai unsur yang mendasari dan menjadi puncak dari proses peradaban. Ciri teistik dari konsep peradaban Whitehead ini menjadi lebih jelas lagi ketika kita menyadari bagaimana rasa damai yang merupakan unsur amat penting dalam kualitas yang menandai masyarakat yang berkeadaban. Dalam gambaran kosmologi Whitehead, kodrat primordial Tuhan atau primordial nature of God adalah perwujudan konseptual yang komplit dari semua objek abadi sebagai ranah kemungkinan murni. Visi keseluruhan kodrat primordial Tuhan yang mengkoordinasikan dan menyesuaikan setiap nilai yang mungkin diwujudkan. Setiap individu itu bernilai baik dalam dirinya sendiri, bagi yang lain maupun bagi keseluruhan. Kesadaran akan kebenaran ini sebagai kontras antara fakta yang terus berlalu dan adanya unsur yang tetap dalam alam semesta memberi damai. Bagi Whitehead, kesadaran macam itu bersifat religius. Pentingnya agama sebagai salah satu kepentingan budaya bagi peradaban terletak dalam perannya dalam menyediakan bagi manusia pola-pola kepercayaan dan perasaan yang memberi jaminan bahwa pencarian tak kunjung henti di dunia ini guna mencapai tujuan akhir kehidupan yang tak pernah sia-sia. Agama memberikan jawaban positif pada permasalahan apakah di balik kegagalan dan kematian ada keabadian. Situ fungsi agama. Selain sains, agama, dan moralitas bagi Whitehead, filsafat juga merupakan suatu bentuk kepentingan budaya dan punya peran penting dalam mewujudkan cita-cita budaya menuju masyarakat yang berkeadaban. Dalam pandangan Whitehead, sains, agama, dan filsafat dan apalagi sains dan filsafat adalah dua aspek dari satu upaya besar budi manusia untuk kerjasama mengangkat kemanusiaan di atas tingkat umum kehidupan binatang. Sains dan filsafat punya peran budaya yang penting. Peran yang berguna dari filsafat adalah menunjang sistematisasi umum dari pemikiran yang berkeadaban. Menurut Whitehead, agar efektif dalam melaksanakan perannya, filsafat mesti menjalin relasi erat dengan sains dan agama. Maka tak mengherankan kalau ia menegaskan bahwa masa depan sejarah umat manusia akan tergantung dari keputusan kita ambil dalam menghubungkannya
agama dan filsafat. Dalam pandangan Whitehead, filsafat juga punya tugas melakukan kritik terhadap berbagai bentuk abstraksi. Karena kita tidak dapat berpikir tanpa abstraksi, kita harus senantiasa waspada untuk secara kritis merevisi bentuk-bentuk abstraksi kita. Filsafat bertugas untuk mendapatkan kembali totalitas kenyataan yang cenderung dikaburkan oleh seleksi ilmu-ilmu. Terima kasih.